itu dari bidan. Nah, penyuluhan itu tentang perkembangan stimulasi anak, Bu. Jangan lupa datang ya, jam 9 di Balai Desa. Di Balai Desa. Jadi saya permisi ya, Bu, ingin menyebar ke yang lain. Terima kasih ya. Selamat datang Ibu di sebelah depannya ya. Ini sebentar kan, Bu? Nah, ibu-ibu ini pada kumpul semua ya. Nah, ini udah dari RT 678 udah kumpul semua ya. Nah, sebelum kita melakukan penyuluhan bersama bidan, nanti saya bagikan linknya untuk melakukan request. Nanti ibu-ibu pada bahan Pak? Nah, nanti saya bagikan linknya ya Bu di grup. Oke, baik, makasih Bu. Linknya sudah saya share ya Bu, sudah pada dibuka. Bu, yang mana sih ini? Enggak ada. Ini mama sama mama nggak tahu. Ini dipencetnya, ini kan ada linknya ya. Nah, terus tinggal pencet aja Ibu kayak gini. Oh, Nah, oh iya, tinggal iya. diisi ya Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu yang saya cintai dan ibu kader yang saya hormati. Bagaimana nih ibu kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di sini ibu pada acara penyuluhan mengenai pentingnya stimulasi pada anak kita yang balita. Nah, sebelumnya seperti yang kita tahu, ibu perkenalan terlebih dahulu ya. Di sini saya Dian Hawa. Nah, sebelumnya di sini saya akan menyampaikan materi penyuluhan yang begitu penting nih buat kita. Kira-kira ibu tahu nggak? Udah tahu. Oke, saya harus tahu ya. Jadi di sini saya akan membawakan materi penyuluhan mengenai pentingnya stimulasi pada kita, terutama pada kita. Ibu di sini yang naiknya masih balita ya? Iya. Nah, ibu seperti yang kita tahu, kalau pada masa balita ini otak anak kita atau otak balita ini lagi atau sedang berada di fase di besar-besarnya lah intinya. Jadi mereka lagi fase aktifnya. Iya nggak ibu? Ibu-ibu anak-anaknya aktif gitu? Susah ya jawabnya. Nah, ibu-ibu, di sini saya mau tanya nih sebelumnya, ibu-ibu tahu nggak sih apa pendapat ibu-ibu kenapa sih kita harus mempelajari stimulasi pada anak kita? Apa sih pentingnya? Saya mau tahu. Ibu ada yang bertanya nggak? Nggak tahu mungkin kan? Oke, coba apa ibu kalau nggak tahu? Jadi kenapa sih kita penting banget mempelajari stimulasi sensorik dan motorik untuk anak-anak kita? Nah, jadi di ibu pada penyuluhan kali ini itu kita akan mempelajari pentingnya stimulasi motorik dan sensorik bagi anak kita, terutama balita. Penggunaan ini banyak sekali ibu dan sangat bermanfaat tentunya. Nah, selain itu anak kita tuh jadi bisa terlatih kognitifnya, sensoriknya, motoriknya, perkembangan emosionalnya, dan itu sangat bermanfaat sekali ibu untuk nanti anak kita sudah memasuki sekolah. Jadi ibu-ibu siap dari untuk mendengarkan penyuluhan pada kali ini? Siap. Oke, jadi saya mohon ya ibu-ibu untuk didengarkan dan semoga nanti materi penyuluhannya bermanfaat ya. Dan nanti juga akan ada sesi pertanyaan bila ibu-ibu masih bingung nih. Ibu tolong perhatikan ya. Jadi apa sih pentingnya stimulasi sensorik dan motorik bagi tumbuh kembang anak kita? Oke, kita simak langsung ya. Ini saya mau tanya nih, ada yang tahu nggak apa sih tumbuh kembang itu? Ada yang tahu nggak? Begini. Iya. Mungkin kayak anaknya ngegedein gitu ya. Oke, ibu bisa ya. Itu bisa banget nih, insya Allah ibu-ibunya pintar-pintar banget ya. Nah, jadi pertumbuhan itu merupakan perubahan dalam jumlah, besar, ukuran atau dimensi tingkat sel, organ maupun individu yang bisa diukur dengan ukuran berat, yaitu gram, ton, kilogram, ukuran panjang dalam sentimeter, meter, umur tulang dan keseimbangan metabolik. Oke. Nah, selanjutnya
yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan. Nah, maksudnya itu, jadi anak-anak ibu itu karena sudah dilatih skill motoriknya atau sudah melakukan simulasi pada anak ibu, nanti anak ibu itu akan bertambah skill keterampilannya, jadi lebih pintar, jadi lebih cerdas, dan jadi lebih banyak tingkahnya gitu ya. Nah, lalu apa sih aspek-aspek tumbuh kembang itu? Nah, jadi aspek tumbuh kembang itu dibagi dalam beberapa bagian yaitu ibu. Jadi yang pertama itu ada aspek fisik atau motorik kasar dan motorik halus. Apa sih motorik kasar itu? Nah, jadi ibu aspek-aspek dalam tumbuh kembang anak itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu aspek fisik atau motorik kasar dan halus. Apa sih motorik kasar itu? Jadi motorik kasar itu berkaitan dengan gerakan tubuh yang besar seperti berjalan, berlari, melompat, memanjat, dan keseimbangan. Kira-kira anak ibu sudah melakukan dari motorik kasar belum nih di rumahnya? Sudah sering melompat-lompat anak saya. Sering jatuh berlari-lari dulu. Nah, lalu ada juga motorik halus nih ibu-ibu. Nah, motorik halus ini berkaitan dengan keterampilan tangan dan juga jari. Nah, jadi seperti menggenggam, menyusun balok, menggambar atau memegang sendok. Lalu ada juga ibu-ibu aspek kognitifnya. Jadi ini tuh yang berkaitan dengan kemampuan berpikir, memecahkan masalah, mengenali pola, memahami konsep dasar seperti warna, bentuk, ukuran, dan angka. Dan perkembangan intelektual juga mencakup kemampuan memori, perhatian, dan pemahaman bahasanya balita. Oke, yang selanjutnya adalah aspek sosial dan emosional. Nah, itu berkaitan dengan kemampuan balita untuk berinteraksi dengan orang lain, mengenali dan mengungkapkan perasaan, serta belajar bekerja sama dengan teman atau keluarga. Nah, jadi ibu-ibu perkembangan. Oke, jadi yang selanjutnya adalah aspek sosial. Nah, selain itu ada juga prinsip dasar simulasi. Yang pertama itu sesuaikan dengan tahap perkembangan anak. Jadi ibu boleh nih bisa cari di YouTube apa aja sih simulasi yang bagus atau yang sederhana atau yang efektif buat anak kita. Kan sekarang sudah zamannya yang canggih ya. Ibu-ibu sekarang bisa melihat YouTube apa sih mainan yang menggunakan simulasi anak. Nah, lalu juga melibatkan berbagai indera tubuh. Nah, simulasi itu bisa ibu kita tuh menggunakan fisiknya anak kita seperti tadi kan menggunakan tangan, kaki, dan juga yang lainnya. Lalu juga yang ketiga, aktivitas yang menyenangkan sambil bermain. Jadi ibu bisa nih mengajarkan anak ibu bermain simulasi seperti main pasir, lalu dan lain lagi ibu. Itu bisa juga menyenangkan buat anak kecil yang itu betul gitu. Dan juga kadang anak kecil sekarang itu kan masih kecil juga bisa sama HP kan sih. Nah, jadi ketika saya menyenangkan sambil bermain ini bisa menyenangkan. Nah, ibu jadi ibu saya ambil saya jadi oke ibu bahwa di sini ada simulasi motorik. Kalau ada simulasi tempat ibu jadi ada simulasi motorik, ada simulasi bola, dan juga simulasi suka.
Di sini kan ada warna-warna ya. Nah nanti ada masukin ini warna hijau ya. Masukin warna hijau ke botol yang mempunyai logo yang warna hijau ya. Jadi ya kayak gini ya. Ya jadi nanti dimasukin kayak gini tentukan sesuai sama warnanya ya. Nah nanti ada cari juga nih yang warna biru, masukin ke botol yang punya tanda warna biru juga. Ngerti nggak nih? Ya aku kan pinter, aku bisa. Ada sekarang dicoba yuk. Ya udah, aku coba ya. Ih, kamu sih yang bener. Apa ya, ini kan baru. Ih, masukin ini botolnya, liatin deh. Ini, bener nggak Mas? Yang ini ya. Ini yang warna hijau aja. Samanya ini benar. Siapa yang menang ya? Ini kayaknya aku bakal menang. Ini ada yang salah, ini siapa sih? Ini salah tahu. Itu benar. Iya. Udah dulu nih. Ih, punya aku. Ini Udah ya, banyak. Jadi punya aku, Pak. Udah benar ya, Masya Allah. Pasti aku pemenangnya. Ini punya aku, jangan terbalik. Oke, karena di sini semuanya sama ya, jadi udah pinter banget nih. Jadi Bidan mau kasih hadiah buat adik-adik semua. Oke, ini udah ya. Ternyata Ini punya semuanya aku. iya pinter-pinter ya. Sesuai semua nih masukin warna-warnanya. Tapi di sini Bidan mau lihat dulu ya, yang mana nih yang paling banyak bener masukin warnanya ke gelasnya. Dilihat dulu ya. Oke. Ini punya Ade Ani ya yang paling banyak. Iya, kan dia. Mana hadiahnya? Terbeli ya. Terbeli di apa? Lagi ya, aku menang. Aku menang. Ini enak banget. Nah ibu-ibu, akhirnya kita sudah berada di penghujung acara pada penyuluhan kali ini ya. Semoga juga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sekali lagi untuk ibu dan juga nanti saya mau menginformasikan nanti untuk penyuluhan selanjutnya akan diinformasikan lagi dari Komander ya. Saya akhiri penyuluhan kali ini dan pertemuan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Ibu, terima kasih ya untuk datang. Nah sebelum pulang ke rumah masing-masing, kita ada pengisian untuk post test. Nah, Ibu sudah saya bagikan di grup, coba bisa dibuka Ibu. Nah Ibu udah pada diisikan post testnya ya? Nah, nanti kalau ada penyuluhan selanjutnya, saya infokan kembali kayak seperti kemarin tuh saat keliling. Sudah Ibu boleh pulang. Enggak ada.